Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Kurnia Saputra dengan NPM 07416. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas untuk UTS pemrograman web mengenai CRUD menggunakan PHP MySQL. Jadi di sini saya ada 4 tabel. Tabel pertama itu mahasiswa dengan strukturnya itu ID mahasiswa sebagai primary key, nama mahasiswa, ID jenis kelamin sebagai foreign key, alamat, ID kota juga foreign key, ID jurusan juga foreign key. Terus ini juga ada tabel kedua yaitu kota. Di sini isi tabelnya ada 2, yaitu ID kota sebagai primary key dan nama kota. Dan di sini sudah saya isi sebagai 1 itu Surabaya, ID kota 2 Sidoarjo, 3 Gresik, 4 Mojokerto. Dan ini tabel selanjutnya itu tabel jurusan. Ini juga ada 2 isinya, yaitu ID jurusan sebagai primary key dan nama jurusan. Dan seperti tabel kota sudah saya isi sebagai tadi jurusan 1 itu informatika, 2 arsitektur, 3 akuntansi, 4 teknik sipil. Dan yang tabel terakhir itu jenis kelamin. Di sini ada 2 isinya, itu ID jenis kelamin dan jenis kelamin, dan sudah saya isi yaitu 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Dan di sini akan saya demonstrasikan. Nah, seperti contoh ini saya akan isi dengan nama Fitra, alamatnya Jalan Anggrek, pilih kotanya Sidoarjo, dan ini laki-laki, jurusannya informatika. Submit. Nah, di sini seperti yang dilihat ini keluar Fitra laki-laki Jalan Anggrek Sidoarjo informatika. Dan kalau kita lihat dari sini, nah akan sesuai seperti yang kita inputkan tadi. Nanti mahasiswa itu 1. Kenapa 1 nanti? Terus ini Fitra, jenis kelamin kok 1 bukan laki-laki, nanti akan ada penjelasan. Dan ini kota juga bukan namanya tapi ID-nya. Jadi contoh lagi seperti contoh lagi, 1 lagi seperti ini. Nah ini sesuai yang kita inputkan. Di sini juga kita cek. Ya, ini seperti tadi ya, nama mahasiswa Lala dan sebagainya. Terus lalu untuk codingannya akan seperti ini. Exam di HTTOC, operasi PHP, dan di sini pertama yang harus kita lakukan itu dengan mengkoneksikan codingan kita dengan database, yaitu di sini saya mempersiapkan dengan nama atributnya koneksi, terus MySQL connect, localhost, nama hostname-nya localhost, terus ini root, passwordnya saya kosongi, terus nama database-nya yaitu UTS web. Nah, ini untuk seperti awalnya itu index. Jadi di sini untuk tadi include, kita harus memasukkan yang koneksi tadi ke sini, yaitu dengan include count.php. Setelah itu kita buat div dan menempatkannya di tengah. Dan di sini ada from biodata mahasiswa menggunakan H1. Nah, untuk ini if iset nanti ada di bawah. Nah, sebelumnya kita lompati dulu langsung ke sini. Jadi di sini ada form untuk pengisian. Nah, ini ada label, nama, terus ini input untuk type dengan type text ini untuk menginputkan teks untuk nama, dan nama dari input ini tuh nama lengkap. Terus ini alamat, namanya juga alamat menggunakan teks area. Lalu kota ini namanya itu menggunakan option select ya, namanya select itu kota, dan ini ada optionnya dari pilih kota, dan pilih kotanya ini kita ambil dengan menggunakan query kota sama dengan MySQL query, itu dengan kita memanggil koneksinya tadi. Lalu kita select from
dengan tadi tabel kota. Nah, ini ada while f, yaitu nanti ada di atas di Oke. F ini tambahan ya, sebagai kita semacam atribut ya. F MySQL fetch array untuk memanggil array yang ada di dalam query kota ini, yaitu ada di dalam kota. Terus kita keluar dari PHP, terus ini kita membuat option lagi, option untuk memanggil isi dari kota tadi. Jadi di sini value-nya kita menggunakan ID kota. Value-nya ini buat apa? Nah, value-nya ini itu waktu ada di database mahasiswa itu bukan nama kotanya yang terrekod, tapi ID kota yang akan terrekod, bukan nama kota. Jadi yang akan disimpan di database mahasiswa itu ID-nya. Sedangkan ini yang baru untuk menampilkan menu itu tadi baru menggunakan nama kota. Terus jenis kelamin, di sini ada label jenis kelamin. Saya menggunakan input type radio button. Jadi di sini sama seperti di atas. Nah, ini membuat query dulu yaitu query gender. Terus memanggil query-nya yaitu dengan memanggil koneksi, terus memilih dari tabel yaitu select bintang from jenis kelamin. Habis itu F ini kita memanggil array atau isi dari query gender yang merupakan juga termasuk isi dari tabel jenis kelamin. Lalu di sini ada input radio dengan nama dari inputnya ini, nama dari menu tab untuk input ini yaitu gender, dengan value-nya sama seperti di kota yaitu menggunakan ID jenis kelamin. Jadi yang terrecord ke dalam database mahasiswa itu hanya ID atau kode dari jenis kelamin tersebut. Dan di sini tinggal kita untuk menampilkan jenis kelamin namanya itu tadi yang ada di tabel jenis kelamin. Nah, untuk selanjutnya yaitu jurusan. Jurusan ini juga sama seperti yang ada di menu tabel menu kota ini, tidak tinggal di kopas, jadi tinggal diganti ini query menjadi query jurusan. Terus ini juga diganti menjadi select bintang from jurusan. Ini kita memanggil query dari jurusan, ini isinya. Lalu ini value-nya juga menggunakan ID dari jurusan tersebut. Jadi yang tersimpan di database mahasiswa itu hanya ID dari jurusan, bukan nama jurusan. Dengan untuk menampilkan namanya ya ini nanti buat memudahkan yang mengisi tahu jurusan apa yang sesuai. Lalu ini sudah, ini saya kasih spasi. Terus ini ada type submit ya. Type submit ini setelah semua ini diisi, nah terus ini nanti ada type submit untuk input. Nah, di sini tabel ini itu untuk menampilkan dari hasil inputan ini. Sebelum itu, nah di sini untuk menginputkan hasil dari yang di bawah ini tadi yang ada di form, saya ini menggunakan PHP ya, dengan if iset untuk memanggil untuk mengetahui ini agar kayak semacam melaksanakan saat ini tadi button input ini tadi dengan nama input, saat kita klik nah nanti akan menjalankan perintah ini, yaitu dengan nama atribut nama itu diambil dari isi dari nama lengkap ini, dari nama lengkap ini, isi dari teks yang ada di dalam nama lengkap ini. Lalu address atau alamat itu mengambil isi dari text area dengan nama alamat ini. Lalu untuk kota dan jurusan sama, yaitu kita mengambil dari sini juga ya, ID nama kota ini kita ambil dari ID kota ini. Lalu untuk gender ini sedikit berbeda karena menggunakan if ya. Kalau enggak empty nanti if gini
empty, terus ada dollar post gender ini. Jadi gen ini sama dengan post gender. Gender ini dari nama pilihan, dari nama pilihan yang menu pilihannya ya, ini nama menu pilihan untuk gender. Nah, habis itu hasil dari ini dimasukkan ke database mahasiswa atau tabel mahasiswa dengan query input sama dengan MySQL query koneksi untuk mengkoneksikan, yaitu dengan ini yang tadi di sini untuk mengkoneksikan ke database. Terus ini perintah query-nya untuk memasukkan data, insert into mahasiswa tabelnya. Terus ini values, dari sini tuh ada ID, tapi karena ID mahasiswa itu auto increment jadi saya kosongin karena sudah otomatis. Di sini nama itu dari sini nama, terus gender, address itu alamat ya, terus city untuk kota, jurusan, ini jurusan. Kenapa kok gak urut sesuai ini? Karena dalam tabelnya gender ini lebih dulu daripada address, jadi saya taruh di depan address. Nah, kalau sudah di input, nah ini if ada fungsian, if query input berhasil nanti keluar echo input biodata berhasil seperti tadi, dan ini echo input biodata gagal seperti ini. Nah, input biodata berhasil saat ini sudah berhasil ditambahkan. Lanjut. Nah, untuk menampilkan tabel ini, isi dari tabel untuk isi yang kita inputkan ini menggunakan ini. Kita buat tabel terlebih dahulu, yaitu nomor, nama, jenis kelamin, alamat, kota, jurusan, dan pilihan. Dan pilihan ini nanti untuk digunakan untuk update dan delete. Jadi di sini ada awalnya kita membuat query dulu, yaitu query mahasiswa, MySQLi query, kita koneksikan dulu, koneksi. Nah, ini sedikit panjang, yaitu select, terus ini ID mahasiswa ini nanti berguna untuk di sini ya, untuk update ini. Nah, ini ada nama mahasiswa, jenis kelamin, alamat, nama kota, nama jurusan. Nah, di sini karena menggunakan, kenapa kalau di gini, karena kalau nggak gini nanti, karena ini akan di inner join. Tanpa inner join nanti yang keluar bukan nama kota, tapi yang keluar nanti akan ID dari ini, seperti ID dari jenis kelamin, kota, dan jurusan. Seperti laki-laki nanti ID-nya yang keluar 1, Sudarjo nanti keluar yang 2, yang keluar tuh nanti angka 2, dengan jurusan nanti keluarnya angka 1. Jadi agar yang keluar itu sebuah tulisan nama dari tabel, nama yang ada di masing-masing tabel tersebut, maka harus di inner join. Dari di sini kita select dulu ya, habis itu dari from mahasiswa ya, inner join jenis kelamin. Dan ini kita inner join dengan tabel jenis kelamin on mahasiswa.id jenis kelamin, yaitu tabel mahasiswa dengan kolom jenis kelamin sama dengan tabel jenis kelamin titik ID jenis kelamin. Jadi ID-nya itu biar disamain sama ini, biar sama. Terus di inner join kembali lagi dengan kota ke mahasiswa titik ID kota sama dengan kota titik ID kota, lalu di inner join lagi dengan tabel jurusan ya, inner join jurusan on mahasiswa.id jurusan sama dengan jurusan.id jurusan. Jadi ini mahasiswa, ID jurusan di mahasiswa sama dengan ID jurusan di jurusan. Begitu saja dengan ID kota di mahasiswa sama dengan ID kota di tabel kota. Terus ini J untuk perulangan nanti, dan ini while I, ini atribut I sama dengan MySQL fetch array query mahasiswa, ini memanggil array yang ada di query mahasiswa. Nah, di sini akan ada perulangan ya. Di sini ada my PHP echo J ini untuk nomor. Jadi
ini nomornya dimulai dari angka 1, nanti 1 2 3 dan seterusnya. Dan untuk Eko ini ini dari sini 1 dari awal ya, jadi nama mahasiswa, jenis kelamin, alamat, nama kota, dan nama jurusan. Karena jenis kelamin ini sudah digabung dengan tabel jenis kelamin, jadi yang keluar jadi tidak perlu menggunakan ID, langsung manggil jenis kelaminnya. Jadi yang keluar nanti bukan ID di tabel tersebut, langsung nama. Kemudian begitu juga dengan nama kota dan nama jurusan. Nah, ini J++ agar nomor yang ada di tabel terus bertambah terus gitu cara menampilkan. Nah, lalu ada ini update ya. Update seperti ini contohnya. Contoh di ini Fitra ini ya. Kita update. Namanya ini Anggrek nomor 15, namanya kita Fitra Kurnia gini seperti contoh. Alamat juga kita tambahi. Kota kita ganti Surabaya. Jenis kelamin tetap, jurusan kita ganti arsitektur. Update. Nah, ini berubah. Nah, bagaimana kok bisa berubah? Nah, di sini. Jadi di sini saya menggunakan A ya. Hrefnya ini nanti update.php di sini. Nah, tapi nanti di sini tanda kurung ID sama dengan php echo i ya. I ini menggunakan i yang masih pakai MS, ini i yang ini ID mahasiswa. ID mahasiswa ini nanti digunakan untuk ID di update. ID-nya itu di mana? Di sini. Nah, ini di sini ada ID. Jadi seperti itu. Sekarang di update. Setelah pencet update nanti untuk programnya seperti ini. Nah, sama seperti yang tadi kita memasukkan koneksi tadi, include koneksi con.php. Di sini nama atributnya ID sama dengan get ID. Nanti get ID-nya itu kita ngambil ID yang tadi. Nah, sudah dibuat di sini sesuai ID mahasiswa ini. Nah, habis itu di sini query mahasiswa sama seperti yang di sebelumnya, tinggal kopas ya. Tinggal kopas dan ditambah ini n mahasiswa.id mahasiswa sama dengan ID sesuai ini. Jadi ID mahasiswa ini nanti sama dengan ID yang didapat dari sini. Nah, terus ini kita manggil dengan atribut f ini untuk manggil array dari query mahasiswa. Habis itu di sini form untuk update. Dan action ini nanti waktu selesai form nanti akan kembali ke indeks ini lagi. Tapi sekarang ini dulu. Nah, ini input type hidden, namanya ID, value-nya itu ID mahasiswa. Jadi ini hanya sebagai tambahan untuk ini untuk update dan untuk bisa melakukan update sebagai semacam tempat gitu untuk update mana yang diupdate gitu. Type hidden ini biar agar tidak kelihatan. Terus untuk selanjutnya ini semua sama seperti yang ada di indeks ini, isinya hanya tinggal dirubah di beberapa bagian. Seperti di sini teks nama kan masih sama, tapi di sini saya tambahin value di sini biar kelihatan value dari echo i ini dari tadi array yang mau diupdate sesuai ID, lalu nama mahasiswa di sini seperti ini. Nah, di sini kelihatan nama yang sebelumnya, jadi tahu apakah bisa diupdate atau enggak. Nah, begitu juga dengan alamat yang jadi akan kelihatan alamat yang lama, ini nama yang lama akan kelihatan, dan ini nama alamat yang lama akan kelihatan. Lalu untuk kota juga sama seperti yang ada di indeks ini, tidak ada perubahan ya, sama ini query kota, lalu
manggil query-nya, koneksi select from kota, terus while f fetch ngambil dari array, fetch array dari query kota. Terus ini value-nya ID kota untuk ya ID, value untuk isinya dari ID kota. Terus ini nama kota untuk menampilkan dari daftar pilihan. Begitu juga dengan kelamin juga sama, gak ada perbedaan, sama, yaitu ini query gender, query dengan koneksi ke tabel jenis kelamin. Lalu ini tetap menggunakan radio button dengan nama gender, value nya juga tetap sama menggunakan ID jenis kelamin, dan ini isinya juga sama, jenis kelamin dari nama itu tadi. Jurusan juga sama, gak ada yang berbeda. Query jurusan, koneksi ini dikoneksi, terus koneksi ke tabel jurusan. Lalu ini panggil array dari query jurusan, isi dari jurusan. Dari sini ada ID dan nama jurusan ID di sini ya value-nya, dan ini untuk yang ditampilkan ke kita, ke pengguna, yaitu nama dari jurusan. Nah, habis itu ini ada submit. Terus ada button yang tadi di sini sebelumnya itu submit ya. Ini saya ganti namanya jadi update, dan ini juga ganti jadi update. Nah, habis itu terupdate nanti akan kembali ke sini, ke index. Saat kembali ke index nanti ada di sini. Nah, ini kan input, sebelumnya kan input. Sedangkan ini ada else if is set post update. Jadi saat kita mengklik update tadi, button dengan nama update, yang dilakukan itu akan seperti ini. ID mahasiswa itu akan diambil dari ID nya yang mana? Yang ini. ID didapat dari ya ID yang sudah ditentukan di bawah sini. Nah, di sini sudah ditentukan ya ID-nya itu menggunakan ID mahasiswa. Jadi di sini ID mahasiswa di sini menggunakan ID, terus sama seperti yang sebelumnya ini, nama itu menggunakan nama lengkap ya, teks dengan nama-nama lengkap, address itu menggunakan teks area dengan yang namanya alamat, terus city itu ya dengan select option yang namanya itu kota, jur ini jurusan ya, sama dengan seperti kota yaitu namanya jurusan. Lalu ini sama seperti gender ya, gak ada perbedaan gender. Lalu ini untuk query update, kita menggunakan ini MySQLi query, terus kita koneksikan. Lalu query-nya adalah update nama tabel yaitu mahasiswa, terus set bagian yang harus dirubah, yaitu pertama nama mahasiswa itu sama dengan ini nama ya, nama. Lalu ini ID jenis kelamin itu gen ya, ini gen ini ya, ini akan berubah. Lalu alamat juga akan berubah sesuai yang kita inputkan yang terbaru. ID kota juga ini dari sini diinputkan dari yang value tadi ya, yang diambil tadi value bukan namanya ya, value nya tadi berupa ID. Terus ini ada ID jurusan juga sama, yang diambil jurusan. Nah, terus ini where, di mana data tersebut diperbarui, yaitu menggunakan ID mahasiswa, yang dimana ID mahasiswa ini sesuai dengan atribut ID mahasiswa, yang atribut ID mahasiswa ini didapat dari ID. Nah, ID ini didapat dari ya sama ID mahasiswa yang ada di bawah sini, yang sudah ditentukan di sini. Jadi seperti itu. Tadi kalau berhasil ya nanti update data berhasil, dengan gagal update data gagal. Nah, ini untuk yang indeks dan PHP setelah melakukan update, mengklik tombol update, itu akan kembali ke halaman index.php. Jadi kembali ke halaman awal, dan yang ini juga akan berubah. Nama ini tabel hasil ini juga ikut berubah seperti tadi yang awal saya contohkan. Nah, lalu setelah itu terakhir yaitu delete. Nah, delete ini sama seperti update. Kita membuat ID terlebih dahulu menggunakan ID mahasiswa ya. Jadi ini ID sama dengan echo
i ya, ini i nya itu ikut ini mengambil array dari query mahasiswa ya, terus ini ID mahasiswa. Nah untuk program dari Delete itu seperti ini. Nah programnya seperti ini, sama seperti yang sebelumnya kita harus ini mengkoneksikan menginclude. Nah include dari file koneksi ya, sebelumnya yaitu ini ya, ini con.php agar bisa dijalankan, sama seperti update. ID-nya tetap sama ya, ID sama dengan get ID yang didapat dari yang sebelumnya, yang ini ya, ID dari ID mahasiswa. Lalu ini del, query untuk del atau delete itu sama dengan MySQL query dari MySQL koneksi untuk mengkoneksikan ke database. Lalu ini query-nya yaitu delete from nama tabel yaitu tabel mahasiswa ya, di mana where ID mahasiswa itu sama dengan ini ID yang ini, atribut ID. Nah ini dapat dari yaitu seperti sebelumnya, yaitu dapat dari sini ya, ID ini. Jadi itu if ya, if del kalau berhasil akan kembali ke index.php dan akan berkurang satu. Saya contohkan seperti ini. Nah ini ya, lala ini saya hapus. Nah langsung terhapus seperti itu. Jadi sekian dari saya ya, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.